Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga masih sehat-sehat ya. Hari ini ada Kakak Stani yang akan menemani adik-adik untuk beribadah hari ini. Nah, sebelum kita mulai, Kakak persilahkan adik-adik untuk ambil saat teduh masing-masing. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sekarang kita akan bernyanyi lagu I Love You Jesus. Pakai gerakannya ya adik-adik. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Sekarang kita bersatu dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kami boleh berkumpul bersama keluarga kami dan kami dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah. Tuhan berkati kami, biar kami bisa mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang, mari kita bernyanyi lagu Langit dan Bumi Akan Lenyap. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Sekarang waktunya membaca Mazmur Pujian. Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 92 ayat 2. Mazmur 92 ayat 2. Karena cuma satu ayat, kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Demikian mazmur pujian kita hari ini. Sekarang, untuk menyambut firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik untuk menyanyi satu lagu, judulnya Read the Bible. Read the Bible, pray every night, pray every day, pray every day. Read the Bible.
waktunya mendengarkan firman Tuhan. Untuk hari ini, kelas balita akan dipimpin oleh Bunda Meli. Dan untuk kelas kecil tanggung akan dipimpin oleh Kak Ian. Selamat mendengarkan adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan firman pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sehingga pada hari ini Tuhan kami kembali membaca firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami, sehingga baik hamba yang akan menyampaikan maupun adik-adik di rumah yang akan mendengarkannya beroleh hikmat karenanya Tuhan. Jauhkan segala roh jahat yang akan mengganggu kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan akan terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul 19, ayat 1 sampai 12. Adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya. Sekali lagi terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 19, ayat 1 sampai 12. Kakak membacakannya untuk adik-adik. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Ya adik-adik, sekarang Kak Ian mau mengajak adik-adik untuk mendengarkan cerita di hari Minggu ini. Hari Minggu ini kita akan cerita soal Rasul Paulus yang memberitakan Injil di Efesus. Adik-adik bisa dilihat di layar adik-adik. Nah, ini adalah foto daerah yang dulunya bernama Efesus. Kalau sekarang lebih dikenal dengan nama Turki. Apa yang adik-adik ketahui soal Rasul Paulus? Ya, sebelum dia bertobat, namanya adalah Saulus. Setelah mengenal Tuhan, dia berubah nama menjadi Paulus. Nah, adik-adik, Rasul Paulus ini adalah salah satu rasul yang sangat produktif. Rajin banget bikin surat, rajin menulis surat, dan salah satu surat yang ditulisnya adalah kitab Efesus ini.
Suatu hari Rasul Paulus melakukan perjalanan misinya yang ketiga. Adik-adik bisa lihat di gambar. Perjalanan ini dimulai dengan mengunjungi Galatia, kemudian ke Frigia, lalu sampailah di Efesus. Yang menarik adik-adik, pada saat pelayanannya kali ini, Rasul Paulus bertemu dengan 12 orang yang belum 100% mengenal Kristus. Kok belum 100% sih? Kok bisa, Kak? Nah, karena mereka baru menerima baptisan Yohanes. Mereka bahkan belum mengenal Roh Kudus. Sehingga Rasul Paulus harus memberitakan Injil pada mereka. Paulus mengajak mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang datang setelah Yohanes Pembaptis. Kemudian mereka menjadi percaya, dan akhirnya mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, setelah dibaptis adik-adik, mereka diberikan karunia berbahasa roh dan bernubuat. Nah, adik-adik, siapa di sini yang belum dibaptis? Kakak harap sih semua udah ya. Adik-adik, setelah peristiwa itu, Paulus mengajar banyak orang selama 3 bulan di sinagoge atau di rumah ibadah dengan berani. Namun selanjutnya mengajar di ruang kuliah Tiranus. Mengapa demikian? Karena tidak semua orang mau mendengar dan menerima Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, adik-adik. Bahkan ada yang secara terang-terangan menghina, memaki pemberitaan Injil yang dilakukan di depan banyak orang tadi. Itulah sebabnya Paulus memisahkan para murid Tuhan Yesus dengan orang-orang yang tegar hatinya itu, yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan itu. Tapi Rasul Paulus nggak jadi sedih. Justru semakin bersemangat, tetap setia, tetap penuh dengan sukacita memberitakan firman Tuhan selama 2 tahun di ruang kuliah Tiranus kepada orang-orang yang mau mendengarkannya. Yang lebih luar biasa lagi adik-adik, Tuhan memakai Rasul Paulus sedemikian rupa sehingga orang-orang yang menggunakan sapu tangan bekas Rasul Paulus bisa dipakai buat nyembuhin orang, bisa dipakai buat melepaskan orang dari roh-roh jahat. Tapi sekali lagi, bukan karena Rasul Paulus hebat, tapi karena kuasa Tuhan yang sedemikian luar biasa melalui Rasul Paulus bisa mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang-orang dari roh jahat. Nah, adik-adik, dari cerita tadi ada inti yang harus diingat oleh adik. Pertama, bahwa firman Tuhan itu memang harus diberitakan. Tidak hanya pada zaman Rasul Paulus di Efesus, sampai saat ini juga. Tapi Kak, saya kan masih kecil, gimana caranya? Nah, cara adik-adik untuk memberitakan firman Tuhan adalah dengan adik-adik peduli terhadap sesama, menolong kalau mereka membutuhkan. Atau kalau saat ini kondisi pandemik saat ini yang membuat adik-adik tidak bisa kemana-mana, adik-adik ada di rumah terus, berarti adik menolong siapa? Menolong orang tua, atau mengingatkan orang tua. Mungkin orang tuanya masih sibuk, adik-adik bisa ingatkan, Ma, Pa, kok belum saat teduh? Kita saat teduh bersama ya. Yang kedua, pemberitaan firman itu tidak selalu diterima adik-adik, bahkan sering kali mengalami penolakan. Dari zaman Rasul Paulus memberitakan Injil di Efesus sampai sekarang selalu ada penolakan. Makanya tidak semua orang mau menerima Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita bersyukur ya adik-adik, melalui pemberitaan firman Tuhan kita bisa mengenal Tuhan Yesus, bahkan bisa merasakan kasih-Nya yang luar biasa sampai dengan hari ini. Dan yang terpenting adik-adik, kita bisa disebut sebagai anak-anak Tuhan. Nah, oleh karena itu adik-adik, kakak mengajak adik-adik untuk mau selama seminggu ke depan mencatat apa yang adik-adik baca melalui SBAH, lalu minta tolong orang tua adik-adik untuk menandatanganinya setiap hari selama seminggu ke depan. Nah, demikianlah firman Tuhan adik-adik. Kakak berharap meskipun adik-adik masih kecil, usianya mungkin masih kelas 3 sampai kelas 6, tapi adik-adik bisa jadi berita firman Tuhan yang
melalui apapun yang adik-adik lakukan, berbuat baik kepada sesama, menolong orang tua, mengerjakan tugas adik-adik dengan tepat waktu. Banyak hal yang bisa adik-adik lakukan. Dan biarlah adik-adik melalui cerita ini menjadi lebih semangat lagi, melakukan semuanya dengan lebih baik lagi untuk kebesaran nama Tuhan. Amin. Bagaimana firman Tuhan hari ini adik-adik? Luar biasa bukan? Jangan lupa diterapkan dalam kehidupan adik-adik ya. Sekarang, untuk merespon firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyi satu lagu, Tuhan Kau Memanggil Aku. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Jalan hidup Kau nyatakan, aku taat padamu. Takut cari kehormatan, aku taat padamu. Rendah hati beriman, aku taat padamu. Adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapa, saat ini kami bersatu hati, kami mau berdoa buat kesehatan kami. Tuhan, jaga dan lindungi kami, supaya kami boleh tetap sehat dan kami bisa melakukan aktivitas kami dengan sukacita. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat sekolah kami. Tuhan Yesus berkati, biar kami boleh terus punya semangat untuk bisa menjalani hari-hari kami saat kami melakukan sekolah online. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua dan kakak layan kami. Berkati mereka dalam setiap pekerjaan yang mereka miliki saat ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja kami yang saat ini sedang melakukan pembangunan. Tuhan Yesus berkati biar segala sesuatunya boleh berjalan dengan lancar. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mohon, Tuhan jauhkan kami, pulihkan negara ini segera, dan jauhkan kami dari virus corona ini Tuhan, supaya kami bisa kembali melakukan aktivitas kami seperti semula. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
waktunya memberikan persembahan adik-adik. Persembahan adik-adik boleh digabung dengan mama papa ya. Sambil memberi persembahan, kita bernyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memberikan sebagian kecil dari berkat yang Tuhan beri untuk kami. Tuhan Yesus, biarlah persembahan kami ini boleh berguna bagi gereja dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Waktunya mendengarkan Warta PA adik-adik. Yang pertama, IMPA tetap dilakukan secara online melalui YouTube. Jadi jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Yang kedua, Sabda Bina Anak Harian sudah tersedia dan dapat diambil di gereja. Yang ketiga, Kakak Layan mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Yang keempat, bagi adik-adik yang ingin mengambil bagian dalam petugas ibadah, seperti menjadi pendoa syafaat atau pengisi pujian, bisa menghubungi Kakak Layan melalui WhatsApp. Yang kelima, tetap jaga kebersihan, selalu cuci tangan, makan makanan bergizi, dan selalu pakai masker ya adik-adik. Sekian Warta PA hari ini. Nah adik-adik, gimana nih? Masih pada semangat kan? Sekarang, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyi satu lagu, judulnya Oh Berkati Kami. Adik-adik, kita akan menutup ibadah pada hari Minggu ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu pada ibadah di hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu saja yang menguatkan kami, memampukan kami sebagai pemberita-pemberita firman kecil yang tetap setia memberitakan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, berkat-Mu juga boleh melimpah atas masing-masing kami melalui apapun yang kami lakukan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin.
Ibadah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.